satu hal yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya adalah data sekolah dan juga daya tampungnya itu sudah diumumkan sebelum SPMB itu dibuka di masing-masing sekolah. Sehingga ada keterbukaan data publik. Karena selama ini, mohon maaf, salah satu persoalan yang timbul dari sistem PPDB yang lama adalah ketika sekolah itu menerima murid melebihi daya tampung. Sehingga banyak kemudian sekolah itu yang sarana dan prasarananya tidak sesuai dan tidak mendukung. Kemudian yang kedua, ada memang yang karena tidak menyebutkan sejak awal berapa daya tampungnya itu, memang sengaja mengosongkan untuk memungkinkan adanya titipan-titipan. Nah, titipan itu dalam pengamatan kami dan juga laporan berbagai pihak itu ternyata ada angkanya. Nah, angkanya juga bervariasi menurut angka kemahalan masing-masing daerah dan sekolah. Nah, ini yang kami antisipasi dari awal, sehingga dengan Dapodik yang sudah kita umumkan di awal, maka ketika sekolah menerima melebihi daya tampung, otomatis murid itu tidak terdata di dalam Dapodik. Dan kalau murid tidak terdata dalam Dapodik, maka dia otomatis tidak akan menerima, mohon maaf, dia tidak akan terdaftar dalam Dapodik kita, dan dia tidak bisa mendapatkan dana BOS. Karena dana BOS itu hanya diberikan untuk murid yang memang terdaftar di dalam Dapodik. Nah, ini yang kami antisipasi dari awal, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya masih terkait dengan komunikasi pemerintah daerah. Kami akan ada pertemuan waktu itu dengan Menteri Dalam Negeri, beliau menawarkan untuk ada Zoom secara khusus Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Seperti retreat lah, kira-kira begitu. Dan itu dengan sekali Zoom insya Allah cukup, karena hanya berapa? 500 sekian ditambah 30 sekian, jadi insya Allah dengan satu Zoom itu cukup. Akan menyampaikan SPMB yang sekarang sudah kita tetapkan, dan kemudian menyampaikan kepada pemerintah daerah kewajiban untuk mereka mengalokasikan APBD-nya untuk membantu murid yang belajar di sekolah swasta. Sehingga kalau kami boleh menyebutkan, sesuai mana disampaikan di awal tadi, SPMB kita ini mengembangkan atau menganut prinsip inklusif berkeadilan, sehingga semua anak Indonesia dapat menerima layanan pendidikan yang bermutu, baik di negeri maupun di swasta. Kemudian untuk daerah 3T, terima kasih Bu Hima yang memberikan perhatian khusus. Kami memang untuk daerah 3T, tadi sudah disampaikan juga di awal oleh Mas Gogot bahwa SPMB ini tidak berlaku di daerah 3T. Karena ya memang ada yang mau sekolah saja beruntung gitu. Atau ada sekolahnya juga beruntung gitu. Karena memang ini realitas kita, sehingga apresiasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu DPR yang memberikan perhatian khusus untuk pendidikan di daerah 3T. Dan itu yang waktu kita pertemuan awal dulu Ibu Hima, kita memperkuat tidak hanya layanan sekolah tetapi juga layanan belajar. Sehingga dengan pendekatan selain sekolah juga belajar, mudah-mudahan mereka yang di 3T juga kesemuanya dapat mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Jadi memang ini berlaku, kalau 3T tadi juga sudah disampaikan di awal, ada perkecualian. Itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Yang saya kira sangat baru adalah SMA tadi, untuk jalur SMA, bahkan juga untuk SMP juga. Tadi disampaikan di dalam SPMB ini murid itu diprioritaskan untuk belajar di sekolah yang terdekat dengan rumahnya. Dan ini bisa jadi mereka itu belajar lintas provinsi. Bisa jadi. Karena itu tadi Mas Gogot menyampaikan pentingnya kita komunikasi, karena ada beberapa provinsi tertentu yang dia tidak mau buka pintu untuk mereka yang berasal dari luar provinsinya. Padahal secara domisili itu lebih dekat. Saya tidak perlu sebut nama provinsinya ya, tapi saya beri contoh saja. Misalnya begini, ini sering saya ulang. Misalnya banyak warga Jawa Tengah yang tinggal di Blora, itu kan lebih dekat ke Bojonegoro. Yang itu lintas provinsi gitu. Hari-hari mereka itu memang aktivitasnya lebih banyak di Bojonegoro. Nah, dalam sistem ini dimungkinkan murid yang dari Blora itu belajar di Bojonegoro, itu ada. Nah, ini yang berbeda dengan sistem yang lama. Itu administrasi kewilayahan gitu. Nah, padahal realitasnya saya baru pulang dari Jogja, saya lupa ada SD tertentu di Jogja itu yang menarik.
Jadi dia punya 2 kampus SD itu, kampus lama itu di kota Jogja, kampus barunya dibatasi oleh jalan kampung begitu, sudah beda kabupaten. Tapi sekolah yang sama. Nah ini kalau strict pakai wilayah administrasi, ini kan sudah beda wilayah administrasi. Sebelahnya kota itu apa Mas Arief? Sleman ya? Bantul ya? Bantul. Jadi sekolah lama itu di kota Jogja, nah kampus barunya itu di Bantul. Padahal itu sekolah yang sama. Gitu. Nah kalau ini kemudian diberlakukan kaku mengikuti wilayah administratif, ini bisa jadi sekolah ini muridnya terbelah. Nah ini yang perlu saya tekankan terkait dengan sistem penerimaan murid baru yang berbeda dengan yang sebelumnya karena fleksibilitas yang memang memungkinkan mereka belajar lintas provinsi. Kemudian yang kedua, untuk SMA ini kami tekankan basisnya adalah provinsi. Basisnya adalah provinsi sehingga yang dipakai adalah rayonisasi. Sehingga dengan tadi kita sebutkan, domisili itu presentasinya kecil untuk SMA. Yang banyak adalah prestasi. Beberapa saat yang lalu misalnya ke Kota Semarang, itu ada 2 SMA favorit yang berhadapan-hadapan. SMA 3, SMA-nya Bu Sri Mulyani dan Bu Retno, itu kan SMA favorit di Semarang. Itu seberangnya SMA 5 yang favorit juga. Nah ini kalau kemudian tidak pakai pendekatan yang kita kembangkan ini bisa jadi persoalan. Oleh Bu Hima tadi, beberapa sekolah yang unggul favorit itu ngumpul. Kenapa kemudian jalur persentasenya untuk memungkinkan mereka yang sebelumnya memang tidak bisa belajar di sekolah tertentu karena jarak itu bisa diakomodir dengan jalur prestasi. Itu pun kita tambah yang tadi jalur kepemimpinan yang sebelumnya tidak ada. Sebelumnya kan hanya jalur rapot, kemudian prestasi non-akademik itu olahraga dan seni, sekarang kita tambah kepemimpinan. Dan ini saya kira juga satu bentuk afirmasi untuk memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk lebih aktif di organisasi. Ya Bu Hima ini bisa jadi anggota DPR sebagainya karena aktivis. Termasuk saya lah misalnya begitu, bisa jadi aktivis, Mas Wamen juga jadi aktivis, karena jadi aktivis kemudian bisa jadi wakil menteri, kira-kira begitu. Jadi karena itu maka leadership, kepemimpinan ini kita berikan afirmasi sebagai bagian dari jalur prestasi. Nah itu yang mungkin saya tambahkan terkait dengan sistem penerimaan murid baru tahun 2025-2026 yang keputusan menterinya secara lengkap, peraturan menterinya secara lengkap itu sudah bisa diakses di web kami, sudah bisa diunduh dan juga sudah bisa di-share. Nah yang paling akhir, tadi saya sampaikan di awal, informasi ini sudah kami share ke dinas-dinas pendidikan. Juga sudah kami share kepada UPT kami di semua provinsi, yang dengan cara itu, maka peraturan menteri ini sudah tersosialisasi, bahkan beberapa UPT itu sudah melakukan sosialisasi dan pertemuan dengan dinas-dinas terkait, walaupun peraturan menterinya belum terbit. Karena prinsipnya peraturan menteri ini sudah disetujui oleh Bapak Presiden, sudah juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu anggota Komisi 10 sehingga tidak menjadi sesuatu yang rahasia lagi. Kalau rahasia pun namanya rahasia umum. Yang hampir semua orang sudah tahu, tinggal legal formalnya. Jadi de facto itu sudah banyak beredar, hanya de jure saja permennya baru terbit tanggal 28 Februari yang lalu. Tidak diterima di negeri, diarahkan swasta. Itu dasarnya adalah Permendagri nomor 3 tahun 2023. Yang itu sebenarnya pada tahun 2024 juga sudah banyak daerah yang telah menerapkan. Tapi memang itu sifatnya sesuai dengan kemampuan keuangan dan juga kebijaksanaan masing-masing pemerintah daerah. Waktu kami melakukan pertemuan dengan para gubernur di seluruh Indonesia di Jakarta untuk mendapat masukan itu, ada provinsi-provinsi yang memang sudah mengalokasikan APBD-nya untuk murid-murid yang belajar di sekolah swasta. Bahkan misalnya untuk kabupaten kota itu ada Kota Tangerang Selatan misalnya itu juga sudah mengalokasikan, kemudian Kabupaten Badung, Bali juga sudah mengalokasikan, dan pengalaman dari paparan mereka selama ini itu menjadi salah satu jalan keluar yang memungkinkan anak-anak itu dapat tetap belajar di sekolah walaupun tidak diterima di sekolah negeri.